Saudara-saudari sekalian, Sukihoto Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini kita berjumpa dalam kebaktian muda-mudi remaja Wihara Samakidam. Ya, tentu ini hal yang baik dan positif ya bagi kita semua yang ada di sini, meluangkan waktu dan juga belajar Dhamma. Ya, dengan setiap minggunya Anda datang wihara, ya tentu akan membawa, menambah keyakinan bagi Anda sekalian ya terhadap Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha, dan sekaligus juga berbuat kebajikan, ya menabung kebajikan untuk kehidupan kita. Ya, kebajikan inilah yang membuat kita menjadi lebih baik dan tentunya akan hidup bahagia. Nah, tentu saudara-saudari sekalian yang ingin Bante sampaikan pada kesempatan ya malam hari ini yaitu mengenai tujuan hidup. Ya, tujuan hidup ya sebagai manusia. Ya, kita santai saja di sini ya, tidak terlalu serius, nanti akan ya kita diskusi bersama ya mengenai topik pada malam hari ini. Ya, tentu semua di sini memiliki tujuan hidup ya atau cita-cita yang ingin dicapai, benar nggak? Nah, Ade punya cita-cita sebagai apa? Mau kalau sudah besar mau jadi apa, Ade? Hah? Ini yang masih kecil, ayo. Pasti ada teman-temannya atau gurunya atau orang tuanya, saudara-saudaranya. Kalau misalnya ditanya, cita-citanya mau jadi apa kalau sudah besar? Ayo. Hah? Oh, mau jadi dokter. Kenapa mau jadi dokter? Pasti ada alasan. Oh, dokter hewan. Ya, itu pasti ada alasannya. Kenapa mau jadi dokter hewan? Suka hewan. Ya, pasti setiap cita-cita atau tujuan itu pasti akan ada alasannya. Nah, kita semua pasti memiliki tujuan masing-masing ya sebagai manusia. Nah, dalam Dhammapada Sang Buddha mengatakan ya dalam syair 182, Sang Buddha mengatakan kicok manusa patilabu, kicang macana jiwitang, kicang sathama sawalam, kicok budhanang upadatoti. Nah, yang pertama dikatakan kicok manusa patilabu, yang artinya sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Ya, ada perumpamaan yang Buddha pernah sampaikan. Mungkin adik-adik atau saudara-saudari sekalian pernah mendengar atau membaca cerita dari yang Bante akan sampaikan, yaitu mengenai di mana pada waktu itu Sang Buddha pergi ke hutan bersama dengan murid-muridnya. Ya, beliau lalu mengambil tanah yang ada di hutan tersebut. Nah, lalu bertanya kepada murid-muridnya, lebih banyak mana tanah yang ada di tangan saya dengan yang ada di dunia ini? Ya, ini sangat gampang dijawab oleh kita semua. Tentu ya, tanah atau debu yang ada di tangan beliau jauh sedikit ya, sangat sedikit daripada tanah atau debu yang ada di dunia ini. Ya, begitu juga ya kehidupan ya untuk terlahir sebagai manusia diumpamakan seperti debu yang ada di tangan beliau. Ini sangat sulit buat terlahir sebagai manusia.
Nah, terus yang kedua dikatakan kicang macana jiwitang, yang artinya sungguh sulit untuk bertahan hidup. Ya, sebagai manusia sudah dilahirkan tentu harus bertahan hidup. Ya, harus mampu bertahan hidup. Ya, sebagai orang yang sudah dewasa, ya, tentu Anda semua diwajibkan, diharuskan untuk mencari materi atau kekayaan untuk bertahan hidup. Ya, tidak gampang bertahan hidup sebagai manusia. Ya, kita sering mendengar, sering melihat berita, menonton dan lain sebagainya. Ya, ketika orang tidak mampu bertahan hidup, ya, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Adik-adik sekalian, kalau tidak mampu, ya banyak masalah, terus masalah ini sudah sulit dihadapi, bahkan bisa menjadi stres. Apa yang terjadi? Ya, bisa bunuh diri. Ya, ini tidak patut dicontoh oleh kita semua, ya, sebagai umat Buddha. Ya, sesulit apapun dalam kehidupan ini, ya kita tentu harus tetap bisa menghadapi, ya, bertahan hidup semaksimal mungkin, ya, sebaik mungkin. Apalagi kita di sini, ya, sudah belajar Dhamma. Ya, kita harus tahu bahwa kita harus mampu bertahan hidup sesulit apapun itu. Jangan sampai dengan jalur cepat, ya, yang sudah Bante sampaikan. Ya. Nah, kemudian kico budan kicang sadawa sawanang, ya, sungguh sulit untuk mendengarkan Dhamma. Nah, kita semua yang tinggal di kota-kota besar, ya, seperti Jakarta ini, tentu sungguh beruntung. Kenapa bisa dikatakan beruntung? Ya, karena di kota-kota besar seperti Jakarta banyak sekali wihara-wihara, banyak sekali para biku yang tinggal. Makanya bagi yang ketiga ini sangat sulit untuk mendengarkan Dhamma. Ada pengecualian bagi kita yang tinggal di wihara atau di kota-kota besar yang banyak wihara dan para biku. Coba bayangkan, ya, bayangkan bagi Anda yang terlahir di daerah-daerah peperangan, ya, di daerah-daerah yang terpencil, ya, tidak ada wihara, ya, tidak ada internet, bisa nggak mendengarkan Dhamma? Ya, zaman sekarang ini kan sudah sangat mudah untuk mendengarkan Dhamma, yang melalui media sosial, ya, YouTube dan lain sebagainya. Nah, bagi saudara-saudara kita yang tidak beruntung, ya, terlahir di daerah terpencil, tidak ada internet, bahkan terlahir di daerah yang dipenuhi dengan peperangan, kekerasan, ini sangat sulit untuk mendengarkan Dhamma. Jadi Anda sekalian sudah sangat beruntung tinggal di Jakarta yang memiliki wihara dan banyak para bante, para biku sanghai yang menetap di wihara-wihara. Tentu adalah keberuntungan bagi Anda sekalian, harus digunakan sebaik mungkin. Nah, yang terakhir, kico udana upada toti. Jadi sungguh jarang terjadi kelahiran para Buddha. Nah, memang Buddha telah parinibbana 2600 tahun yang lalu, tapi meninggalkan jejak ajarannya, yaitu Dhamma, bagi kita semua untuk bisa terbebas dari penderitaan dan menuju kebahagiaan. Jadi walaupun Buddha telah parinibbana, kita masih bisa mengenal dan mempelajari serta mempraktikkan Dhamma yang kita yang Sang Buddha ajarkan kepada semua makhluk. Nah, kita harus mencontoh beliau, ya. Jadi sungguh sulit terlahir sebagai manusia, bertahan hidup dan mendengarkan Dhamma. Lalu kelahiran para Buddha ini sangat jarang,
Ya, makanya ketika kita sudah terlahir sebagai manusia, maka harus digunakan sebaik mungkin. Ya, kita mengenal Dhamma, banyak-banyaklah melakukan perbuatan baik, banyak-banyaklah belajar Dhamma, banyak-banyaklah menabung kebajikan-kebajikan untuk kehidupan kita saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Nah, saudara-saudara sekalian, mengenai manusia, ya, manusia di dalam agama Buddha, ya, manusia itu terdiri dari nama dan rupa. Ya, Anda mungkin sering mendengar atau pernah mendengar nama dan rupa. Nama ini adalah batin, rupa adalah jasmani. Ya, kita sudah memiliki rupa yang indah, yang bagus, yang enak dilihat, ya, yang sempurna, ya, tidak cacat maupun lain sebagainya. Ya, tentu ini juga harus dirawat sebaik mungkin. Ya, kita setiap hari, ya, harus membersihkan jasmani kita. Ya, kalau tidak dibersihkan, maka jasmani akan rusak, akan bau, akan menjadi sakit. Ya, kalau kita tidak memberi makan jasmani kita setiap harinya, maka juga akan sakit, tidak memiliki kekuatan dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, begitu juga dengan nama atau batin kita. Ya, batin ini juga perlu kita rawat, kita jaga, ya, kita bersihkan setiap harinya, ya, karena, ya, kedua-duanya ini adalah saling bergantungan, ya. Jadi nama dan rupa adalah yang saling bergantungan dan harus seimbang kita menjaganya. Jangan hanya, ya, kita setiap hari memperhatikan, menjaga, membersihkan jasmani kita, tetapi kita lupa batin kita lupa bersihkan, kita lupa jaga dan rawat. Nah, apa yang terjadi? Kalau misalnya jasmani bisa sakit, ya, kalau misalnya Anda makan makanan tidak menjaga dengan baik jasmani, tubuh jasmani akan sakit. Ya, jasmani kalau sakit masih bisa disembuhkan. Tapi kalau batin kita sakit, ini akan sangat-sangat sulit disembuhkan. Contohnya apa? Contohnya seperti apa? Batin yang sakit. Nah, batin yang sakit contohnya, ya, memiliki kilesa, ya, loba dosa moha, ya, batin yang sakit, setiap ketemu orang selalu marah-marah. Ini salah satu contoh yang batin seseorang yang sudah sakit. Bahkan lebih parah lagi. Seperti apa? Kalau misalnya batinnya sudah benar-benar parah sakit, bisa menjadi stres, gila. Ini bisa disembuhkan nggak? Bisa nggak? Kalau misalnya sudah gila, sudah stres, ya, bahkan yang di rumah sakit jiwa, ya, kita lihat ini bisa disembuhkan, tapi butuh waktu yang cukup panjang. Bahkan ada yang tidak bisa sama sekali untuk disembuhkan. Oleh karena itu kita sebagai umat Buddha, ya, harus menjaga batin kita untuk tetap seimbang. Ya, harus merawat batin kita sebaik mungkin. Jangan sampai kita menjadi sakit batinnya, ya, gampang emosi, marah dan lain sebagainya. Ya, jadi dua hal ini, batin dan jasmani, keduanya saling bergantungan. Ya, kita sebagai manusia harus menjaga, merawat dengan seimbang. Ya, karena kebahagiaan batin, ya, jauh lebih tinggi daripada kebahagiaan duniawi. Ya, sekaya apapun orang, ya, sebanyak apapun pengikutnya, ya, ini tidak akan berguna kalau misalnya batinnya
tidak seimbang, batinnya tidak pernah dibersihkan. Banyak orang-orang kaya yang hidupnya belum tentu bahagia. Benar tidak? Benar nggak? Dia punya popularitas, punya kekayaan, punya jabatan dan lain sebagainya. Dia sudah tentu bahagia belum? Belum tentu bahagia. Contohnya siapa? Ya, artis-artis yang ibaratnya sering kita dengar bunuh diri. Ya, bunuh diri. Ini dia tidak mendapatkan benar-benar kebahagiaan. Jadi dia hanya mendapatkan kebahagiaan duniawi, tetapi kebahagiaan batinnya tidak pernah dia perhatikan. Makanya kita sebagai umat Buddha yang belajar Dhamma, ya kita harus mengerti ya bagaimana cara menjaga batin sebaik mungkin, menenangkan batin agar batin kita selalu tenang, damai. Ya, jadi selalu kita bersihkan batin kita setiap hari. Ya, salah satu yang Buddha ajarkan kepada kita adalah dengan selalu hidup penuh perhatian dan mengembangkan metta, cinta kasih dan meditasi yang setiap hari kita harus lakukan. Ya, minimal kalau misalnya kita tidak bisa meditasi terlalu lama, waktu yang panjang, ya minimal 5 menit atau 10 menit. Ya, kita semua punya waktu yang sama, 24 jam. Ya, tidak ada yang beda. Nah, kita bisa mengatur waktu kita, ya, untuk meluangkan waktu bermeditasi. Ya, minimal pada saat setelah bangun tidur, ya kita usahakan memberi makan batin kita. Ya, meditasi 5 menit, 10 menit, dan sebelum tidur kita juga bisa melakukan meditasi. Ini sudah cukup buat Anda sekalian yang sibuk dengan kegiatan-kegiatan duniawi, ya, kegiatan sehari-hari untuk mencari nafkah, mencari materi. Nah, terus yang mengenai tujuan hidup, ya, sebagai manusia, ya tentu tadi Anda sekalian di dalam Aradhana Tisarana Pancasila, ya sudah dikatakan silena sugating yanti. Ya, dengan menjalankan sila bahagia di dunia ini. Nah, sama tujuan hidup sebagai manusia, ya tentu ingin bahagia di dunia ini, di dunia sekarang. Ya. Terus yang kedua, tujuan yang kedua adalah sebagai manusia memiliki tujuan hidup yang akan datang setelah meninggal. Ya, tentu Anda sekalian ingin terlahir di alam yang lebih baik, yang bahagia. Ya, alam dewa, alam surga, di atas alam manusia. Ya. Dan yang terakhir sebagai umat Buddha, tentu tujuan yang mulia adalah bisa mencapai nibbana. Ya, atau saat ini yang kita kenal arahat. Ya, tidak terlahirkan kembali. Jadi ada 4 tingkat kesucian di dalam agama Buddha, yaitu Sotapanna yang masih terlahir lagi sebagai manusia sebanyak 7 kali, ya, Sakadagami masih terlahir sebagai manusia sekali lagi, Anagami, ya, masih terlahir tapi terlahir di surga Sudawasa, bukan di alam manusia lagi. Dan arahat, ya, ini arahat seperti sang Buddha, ya, tidak akan terlahirkan kembali. Nah, mengenai tujuan bahagia di kehidupan ini, ya, apabila, ya, kalau kita bagi ada 3 hal yang bisa kita dapatkan kebahagiaan di dunia ini. Yang pertama itu adalah yang paling rendah, yang paling dasar adalah bahagia karena mendapatkan sesuatu, mendapatkan hal-hal yang baik. Nah, tentu kita semua, ya, sudah
lahirkan misalnya dari kehidupan keluarga yang tercukupi, ya semuanya tercukupi, keluarga yang harmonis. Ini juga karena mendapatkan bahagia, karena mendapatkan dari perbuatan-perbuatan baik yang telah Anda lakukan sebelumnya. Ini kebahagiaan yang dasar, ya, kebahagiaan dari mendapatkan, ya. Kalau misalnya kita hanya menikmati kebahagiaan ini, hanya mendapatkan misalnya mendapatkan hadiah, mendapatkan mobil dan lain sebagainya, tentu ini ya tidak akan bertahan lama. Ya, sama saja kita hanya memetik buah karma baik kita yang lalu. Ya, sebagai contoh yang gampang, kalau misalnya Anda sekalian, ya, orang tuanya memberikan harta warisan kepada Anda, tetapi Anda hanya menikmati saja, ya, bahkan berpoya-poya, bersenang-senang, ya, tidak menabungnya kembali, menginvestasikannya kembali, maka lama-kelamaan akan habis. Sama bahagia karena mendapat, ya. Kalau kita hanya menikmati saja, tidak mau menabungnya kembali, maka lama-kelamaan karma baik kita akan berkurang dan habis. Ya, maka tidak salah kalau misalnya ada di dunia ini yang tadinya kaya tiba-tiba jatuh miskin. Ini karena hukum sebab akibat. Nah, bahagia kehidupan ini yang kedua adalah bahagia karena memberi. Nah, ini yang lebih baik daripada mendapatkan. Ya. Jadi memberi yang bisa kita lakukan untuk menambah kebajikan-kebajikan kita. Ya. Jangan salah pengertian bagi kita semua yang ada di sini. Ya. Jadi pemberian atau memberi ini bukan hanya sekedar materi saja yang bisa kita lakukan. Ya. Contohnya, ya, Anda ketika Anda tidak memiliki materi yang cukup, Anda bisa memberikan lewat tenaga. Ya, sebagai contoh, kalau misalnya Anda datang ke wihara melihat ada sampah atau ada yang kotor, Anda bisa bersihkan. Ini memberikan tenaga, dan bisa juga memberikan pandangan atau nasihat-nasihat ketika pandangan Anda dibutuhkan. Ya, ada orang lain yang membutuhkan. Ya, seperti kalau misalnya ada acara-acara tertentu di wihara, bisa mengutarakan nasihat atau pandangan-pandangan Anda untuk dijalankan, dipraktekkan dalam acara tersebut. Nah, ini juga kebahagiaan dari memberi. Nah, jauh lebih baik lagi dari memberi adalah kita tidak melekat, ya, terhadap hal apapun, ya, bahagia di kehidupan ini. Ya, tidak melekati apapun yang telah Anda miliki. Ya, sebagai contoh, ya, Anda punya kekayaan. Ya, ketika misalnya kekayaan Anda hilang atau dicuri oleh orang lain, maka Anda harus melepas, mengikhlaskan, tidak melekat. Ya, ketika sudah dicuri, ini ibaratnya kalau Anda melekat akan menderita. Ya, ketika Anda melekat, ya, barang yang telah dicuri belum tentu barang tersebut akan kembali. Ya, ketika kita sudah bisa melepaskan, ya, tidak melekat terhadap hal apapun yang ada dalam diri Anda, maka Anda akan bahagia di kehidupan ini. Nah, tentu mengenai kebahagiaan, ya, saudara-saudara sekalian, kebahagiaan itu tidak jauh dari diri kita. Ya, jadi kebahagiaan itu bukan dari luar, tapi dalam diri kita. Bahagia, ya, jadi bahagia
Ya, bagi seseorang yang mencari kebahagiaan, ini akan sulit untuk mendapatkannya. Benar tidak? Bagi seseorang yang mencari kebahagiaan akan sulit untuk mendapatkannya. Tetapi bagi orang yang membuat, ya, yang bisa membuat kebahagiaan, ini akan mudah untuk didapatkannya. Nah, ketika kita sudah tahu, ya, kita sudah tahu bahagia ini bukan di luar tapi di dalam diri kita. Nah, bagaimana cara untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut? Nah, di sini juga Bante akan memberikan 3 hal yang mengenai untuk mewujudkan kebahagiaan dalam diri kita. Ya, yang pertama yaitu kita harus mewujudkan, mengembangkan rasa puas dalam diri kita atau santuti. Ya, kalau Anda sekalian ya sering baca Parita di Manggala Sutta, di situ dikatakan santuti atau perasaan puas adalah berkah utama. Ya, puas dengan hal apapun yang ada atau yang Anda miliki saat ini. Jangan membandingkan dengan orang lain. Kalau kita membandingkan dengan orang lain, maka bahagia akan sulit Anda dapatkan. Ya, yang pasti akan mendapatkan penderitaan. Nah, kemudian untuk mewujudkan kebahagiaan dalam diri kita selanjutnya adalah kita harus memiliki sedikit keinginan. Nah, sedikit keinginan di sini bukan berarti kita tidak boleh memiliki tujuan ataupun harapan atau cita-cita, tetapi kita harus menyeleksi keinginan-keinginan yang muncul ya setiap saat, setiap waktu yang ada dalam diri kita. Ya, ada keinginan-keinginan yang positif, ada keinginan-keinginan yang negatif. Atau dengan bijaksananya kita bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan ataupun mana yang menjadi keinginan. Kebutuhan harus diutamakan terlebih dahulu. Nah, jadi yang selanjutnya untuk mewujudkan kebahagiaan ya adalah kita harus mengikis atau menghilangkan mengurangi kilesa kita, loba, dosa, moha. Karena dengan mengikis loba, dosa, moha kita, kebencian, keserakahan dan kebodohan, maka kita akan bisa mudah mendapatkan kebahagiaan. Ya, sebagai contoh, kalau misalnya Anda ingin mengikis ya loba, keserakahan, tentu Anda harus mempraktekkan dana atau memberi. Ya, apabila Anda ingin mengikis, mengurangi kebencian, maka Anda harus kembangkan metta atau cinta kasih. Ya, disarankan untuk ya kita sebagai umat Buddha ya sering mengucapkan sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan hanya diucapkan begitu saja, tapi Anda harus praktekkan. Ya, contohnya dengan ya melepas makhluk hidup, ini juga wujud dari metta karuna, cinta kasih dan kasih sayang yang kita kembangkan dalam diri kita. Nah, kemudian untuk mengikis dan mengurangi kebodohan batin kita adalah dengan melaksanakan meditasi. Maka kebodohan itu akan terkikis. Nah, ketika kita rajin meditasi, maka ya akan timbul kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini di sini sangat penting buat kita karena dengan kebijaksanaan kita akan bisa membedakan mana yang menjadi atau mana yang baik dan tidak baik, mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Ya, jadi dengan kebijaksanaan ini ya kita harus kembangkan dalam diri kita melalui meditasi ya untuk mengurangi kebodohan atau moha dalam diri kita.
Jadi 3 hal inilah bagaimana Anda sekalian ya untuk mewujudkan kebahagiaan dalam diri kita. Jadi tujuan hidup kita sebagai manusia ya, sebagai umat Buddha, memiliki tujuan kehidupan ini, ingin bahagia ya, kehidupan yang akan datang juga ingin terlahir di alam yang bahagia ya. Terlahir di alam bahagia ini kita banyak berbuat kebajikan, karena dengan berbuat kebajikan, perbuatan-perbuatan inilah yang akan mengikuti kita dan menentukan kita terlahir di alam bahagia. Nah, tujuan yang terakhir yaitu untuk bisa terbebas dari namanya kelahiran, usia tua dan kematian, atau nibbana atau arahat ya. Jadi tujuan hidup sebagai manusia, sebagai umat Buddha ada 3 hal ini ya. Jadi ini yang bisa Bante sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya. Mungkin kita lanjutkan dengan diskusi, atau ada yang mau tanya jawab? Ada yang belum bertanya? Ya, jadi ingat ya, tujuan umat Buddha ya, sebagai umat Buddha yang beragama Buddha ya, bahagia di dunia ini ya, bahagia setelah meninggal, bahagia karena tidak akan dilahirkan kembali atau mencapai nibbana arahat ya. Jadi cara mewujudkan kebahagiaan juga sudah Bante sampaikan, bagaimana itu harus memiliki rasa puas atau santuti, memiliki keinginan dan mengurangi kilesa atau loba dosa moha ya. Bahagia itu tidak jauh dari kita, bukan di luar tapi ada di dalam diri kita ya. Demikian yang bisa Bante sampaikan. Selamat malam, Sugihoto, Namo Buddhaya.